Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada pesta kanak-kanak suci. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini gereja merayakan pesta kanak-kanak suci, martir-martir kecil yang kehilangan nyawa mereka karena kekejaman Raja Herodes. Perayaan ini mengingatkan kita akan nilai kehidupan yang sangat berharga, sekaligus mengajak kita untuk merenungkan bagaimana dunia seringkali mengabaikan kehendak Allah demi ambisi manusia. Bacaan hari ini dari surat pertama Rasul Yohanes, pasal 1 ayat 5 sampai pasal 2 ayat 2, dan dari Injil Matius, pasal 2 ayat 13 sampai 18, memberikan pelajaran penting tentang kegelapan yang melawan terang Allah, tetapi juga menunjukkan bahwa kasih Allah tetap hadir di tengah penderitaan manusia. Yang pertama, kanak-kanak suci, simbol kesetiaan kepada Allah. Dalam Injil hari ini kita mendengar kisah tragis pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem oleh perintah Herodes. Herodes merasa terancam oleh kelahiran Yesus, raja yang dijanjikan. Demi melindungi kekuasaannya, ia rela membunuh yang tak bersalah. Namun di tengah kegelapan ini kita melihat terang Allah. Yosef dengan ketaatan luar biasa membawa Maria dan Yesus ke Mesir untuk menyelamatkan sang juru selamat. Kanak-kanak suci menjadi martir pertama yang memberikan hidup mereka untuk Kristus meskipun tanpa sadar. Mereka adalah simbol kesetiaan Allah terhadap umatnya. Yang kedua, kegelapan melawan terang. Bacaan dari surat Yohanes mengingatkan kita bahwa Allah adalah terang dan tidak ada kegelapan dalam Dia. Namun dunia sering memilih untuk tinggal dalam kegelapan seperti yang dilakukan Herodes. Sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk hidup dalam terang dan menjauhi dosa. Kita dipanggil karena ketika kita jatuh dalam dosa, Yohanes mengingatkan kita bahwa kita memiliki pengantara, yaitu Yesus Kristus yang adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih dan pengampunan Allah selalu tersedia bagi mereka yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Yang ketiga, melindungi kehidupan di zaman sekarang. Kanak-kanak suci juga relevan bagi kita hari ini. Dunia modern menghadapi banyak ancaman terhadap kehidupan. Ada kemiskinan, ada kekerasan, ada aborsi, dan ketidakadilan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pembela kehidupan, terutama bagi mereka yang lemah dan tak berdaya. Apakah kita sudah menjadi pelindung bagi kehidupan di sekitar kita? Apakah kita peduli pada anak-anak yang terlantar, orang miskin, atau mereka yang tertindas, bahkan anak dalam kandungan sendiri? Natal mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan, karena setiap manusia adalah ciptaan berharga di mata Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pesta kanak-kanak suci mengingatkan kita akan panggilan untuk melindungi dan menghargai kehidupan. Di tengah dunia yang sering memilih kegelapan, kita diajak untuk menjadi terang yang membawa harapan dan kasih. Kita oleh Paus Fransiskus sudah dibuka pintu jubileum untuk pengharapan, perjalanan pesiarahan dalam pengharapan dan kembali untuk berdamai dengan Allah
dan menerima kemurahan dan belas kasih Allah, kerahiman Tuhan melalui pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita belajar dari Yosef, Maria, dan kanak-kanak suci yang hidupnya mencerminkan kesetiaan kepada Allah. Semoga hidup kita juga menjadi kesaksian akan kasih Allah yang melindungi dan memelihara setiap kehidupan. Selamat pesta kanak-kanak suci. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun tinggal atasmu semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.